Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Farda Lulus Suci Muzakir. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Etika Komunikasi dalam Bermedia di Era Digital. Di mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi, dosen pengampunya Ibu Dr. Nani Nurani Muksin, SOS MSI. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Materi pembahasan yang pertama ada etika bermedia sosial. Yang kedua ada macam-macam etika komunikasi di media sosial. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama. Media sosial dan internet telah menimbulkan masalah pertentangan nilai etis dan moral. Itu katanya Beasley dan Chadwick pada tahun 1992, Fahrimal pada tahun 2018. Etika di media sosial dikesampingkan karena keleluasaan yang difasilitasi media sosial sebagai ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan media sosial, pengguna dengan mudah mencari atau menambah teman, menginformasikan sesuatu, mengemukakan perasaan atau ide, mengungkapkan rasa atau emosi ke dalam kata-kata, gambar, atau foto, bahkan meneruskan berita, itu katanya Wood pada tahun 2011. Keleluasaan ruang untuk berbagi ini tidak jarang menyebabkan ujaran yang menyinggung perasaan, menyakiti secara tidak langsung, membuli baik kepada mitra bicara maupun pihak di luar mitra bicara. Inilah yang dikatakan dewasa ini tidak terjadi krisis etika, itu katanya Asra Jaya pada tahun 2020. Arus komunikasi di media sosial seperti dalam kehidupan nyata tidak luput dari pentingnya menjunjung tinggi etika berkomunikasi. Kebebasan di media sosial bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, perlu tetap memperhatikan nilai, norma, dan aturan kemanusiaan layaknya berinteraksi di dunia nyata, itu katanya Beasley dan Chadwick pada tahun 1992, Fahrimal pada tahun 2018. Etika bukan sekedar tuturan yang dituliskan, melainkan juga ada maksud baik yang dinyatakan dengan kesabaran dan empati dalam berkomunikasi, sehingga menciptakan keharmonisan berkomunikasi, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menghormati di antara sesama pengguna media sosial. Itu katanya Johanneses et al. 2008, Mutia et al. Pada tahun 2019. Etika berkomunikasi erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun, tidak menjurus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari sara, berhati-hati menyebarkan foto yang tidak umum, itu katanya Rachman dan Jacob pada tahun 2020. Tidak membuli, mengatakan sesuatu yang baik, membaca kembali apa yang ditulis, menyapa seseorang, dan mengecek pesan sebelum dikirim, itu katanya Crystal 2006, Johanneses et al. 2008. Pranowo menambahkan bahwa untuk berbicara santun perlu memperhatikan antara lain kesadaran penutur dalam menjaga perasaan petutur, menjaga tuturan agar dapat diterima petutur, menjaga tuturan agar memperlihatkan posisi petutur berada lebih tinggi daripada penutur. Apa yang dikatakan petutur turut dirasakan penutur, itu katanya Pranowo pada tahun 2012. Kesantunan juga ditunjukkan dengan ketepatan dan kejelasan tuturan, saling mematuhi dan saling menghargai pihak lain, berusaha menyelamatkan muka, dan terbentuk kerjasama yang baik, itu katanya Diana pada tahun 2016, Hyun dan Ru pada tahun 2021. Brown and Levison mengatakan bahwa dalam berkomunikasi, penutur perlu membedakan muka positif dan muka negatif. Muka positif mengacu pada citra diri seseorang tentang apa yang dilakukan, dimiliki, atau nilai yang diyakini diakui orang lain sebagai hal yang baik atau patut dihargai. Sebaliknya, muka negatif pada citra diri seseorang untuk dihargai dengan cara membiarkannya secara leluasa melakukan sesuatu. Itu katanya Brown and Levison pada tahun 1987. Nah, menurut Mutia dan teman-temannya, pada tahun 2019 menjelaskan beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial atau Instagram contohnya ya. Yaitu yang pertama, jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun sara. Yang kedua, jangan memposting artikel atau status yang bohong. Dan yang ketiga, jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Menurut Wahyudin dan Karimah pada tahun 2016, etika
berkomunikasi di media sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama, sebaiknya memposting konten yang bermanfaat atau berfaedah untuk kepentingan bersama. Yang kedua, sebelum memposting sebaiknya memeriksa dan mempertimbangkan kembali hal-hal yang akan diposting. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari konten yang akan menimbulkan konflik seperti kekerasan, hoax, pornografi, dan isu sara. Yang ketiga, dapat membedakan hal yang termasuk ranah ruang pribadi dan ranah publik. Sehingga sebelum memposting perlu mempertimbangkan yang seharusnya tidak untuk dipublikasikan. Yang keempat, ada berkomunikasi dengan santun. Yang kelima, memberikan komentar secara bijak dan sopan. Yang keenam, gambar yang mempunyai hak cipta tidak boleh ditiru, serta memberikan komentar dengan bahasa yang santun. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dalam hal ini, etika komunikasi secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, atau ukuran perilaku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Etika komunikasi dapat tercapai dengan memperlihatkan penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status, atau hubungannya dengan pembicara. Penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain, sikap suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Selain itu, juga penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai pilihan alternatif, dan terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat serta hati-hati sebelum menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan. Sehingga implementasi etika komunikasi diperlukan dalam mengkontrol aktivitas atau perilaku bermedia masyarakat di era digital, yakni suatu kondisi di mana pengguna media sosial bisa mengamalkan atau menjalankan nilai-nilai dari pembelajaran di atas untuk ditransformasikan di ruang virtual demi terciptanya stabilitas dan kedamaian masyarakat virtual. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa paham ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.